Bimo udah bisa nyeting kapan-kapan lagi belum? Salah. Edit maksudnya edit. Edit di rombak-rombak. Ini om pakai lakban. Kalau lagi. Iyalah. Satu aja, masker ya. Masker dong. Masker. Oke. Sini. Oh iya. Bosnya datang nih, bosnya. Semangat. Kali-kali deh. Gua. Lebih banyak di radio. Tapi nggak heran di orang radio ya di radio lah ya. Orang radio ya namanya di radio. Alfa Yankee. Hah? Alfa Yankee. Ada. Oh gitu. Dan sudah mengajukan. Ya kan, pabriknya di sana. Pakai juga, ya kan? Plus minus langsung aja kok. Salah plus minus itu bolong kok. Ya. Ya, lu kan orang kalau udah ini ya udah. Kan belum bisa. Mau dibajingin belum. Tadi mau bawa antena tuh ya sekalian matchingin sekarang. Wah enak kan kalian. Lagi alat keluar semua. Ini kita nggak punya apa ya? Aja. Wah, sini cakep nih. Kelihatan semua. Gimana tuh? Ini tuh, kok nggak bisa ngambil ini. Ini coklat aja udah. Nyalain dong nih. Mana nyoloknya? Itu Tes gitu tuh. Tes. 3, 2, 1. Ada cuma mikrofonnya.
Satu dua. Pak Jumari. Pak Jumari. Ini Kurang gede. satu dua. Bagian gas. Kurang gede. Hah? Ini di sini. Kau nih yang ngebunyiin. Satu dua. Satu dua. Master udah full. Coba satunya. Kalau ini coba ini. Oktan. Ah. Boleh tambahin. Satu, dua, tiga. Nah, satu dikit lagi. Satu kasih lagi. Mentok. Top. CQ Depoknet. CQ. Satu, dua, tiga. Satu, dicoba. Satu, dua, tiga. Op. Sorry. Rusak. Oh, ininya. Bentor. Nggak ada selokan lain ya? Ada. Udah. Geser ya. Dah. Satu, dua, tiga. Satu. Oke. Kesini aja nih. Mejanya pindah. Cukup lah ya segitu suara. Cukup. Hah? Cukup. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mohon izin Bapak Ketua orang lokal Depok, acara akan kita mulai. Satu, dua, tiga. Satu. Mas kita duduk lah. Satu, dua, tiga. Siapa? Mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara agenda pelatihan komunikasi radio dan kedaruratan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Orari Lokal Depok, Bapak Zulkarnain Yankee Charlie 1 Delta X-ray Papa. Yang saya hormati Bapak Syarif Hidayat Yankee Bravo 1 Foxtrot Whiskey Oscar, di mana beliau juga sebagai Benteng Komunitas Yarul Region 3. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada perwakilan dari WhatsApp Pramuka, perwakilan dari Palang Merah Indonesia. Terima kasih juga atas hadiran teman-teman dari KOR, rekan-rekan Orari Lokal Depok, dan tentunya terima kasih kepada Yankee Bravo Delta, Yankee Delta 1 Delta Foxtrot Bravo yang sudah mengantarkan saya sampai di tempat ini, karena beliau biasanya di luar kota. Alhamdulillah bisa hadir. Dan rekan-rekan semua yang tentu masih dalam perjalanan, insya Allah kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara. Pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama, sambutan oleh Bapak Ketua Orari Lokal Depok. Sambutan kedua
oleh Bapak Syarif Hidayat, dan nanti acara selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan dari Pramuka. Baiklah, kita masuki acara kedua, sambutan dari Bapak Ketua Orari Lokal Depok kepada Bapak Zulkarnain, kami persilakan. Terima kasih Bunda Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Syarif Hidayat, beliau saat ini adalah Ketua DPP Orari Daerah Jawa Barat dan juga komite ya untuk International Amateur Radio Union IARU Region 3 untuk masalah band mengatur tentang frekuensi radio. Nah, rekan-rekan sekalian, kita juga ada dari perwakilan Warcap Pramuka Kota Depok. Terima kasih kakak-kakak pembina dari teman-teman Tagana, dari PMI, para KOR dan potensi KOR, karena teman-teman anggota Orari juga merupakan supporting untuk communication and rescue. Pada siang hari ini kita akan melalui kegiatan yang kita sebut sebagai pelatihan komunikasi radio dan kedaruratan. Nah, latar belakangnya perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan teman-teman KOR tanggal berapa Om Prima? Om Prima ini salah satu pengurus dan merupakan komandan KOR untuk di Kota Depok, telah mengusulkan untuk mengadakan kegiatan yang praktis berupa pengenalan alat-alat komunikasi radio. Kemudian kita juga berpikir selama ini teman-teman Tagana, PMI, kemudian komponen masyarakat banyak yang memakai kita sebut juga teknologi dan juga bagian dari. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah banyak yang tidak mengetahui secara tepat bagaimana peraturannya. Kedua, bagaimana pemakaiannya. Dan yang paling penting adalah perawatan. Ini Pak Syarif. Banyak teman-teman punya HP itu rusak. Nah, tahu-tahu kok rusak, sayang kalau harus beli. Dan sebenarnya kita bisa merawatnya atau bisa mendeteksi kerusakan itu karena apa. Nah, pada kesempatan nanti rekan-rekan sekalian kita akan secara interaktif. Ini bentuknya bukan klasikal tapi lebih banyak moving ya, dan kita praktek. Jadi nanti silakan bertanya, misalnya punya HP kok cepat rusak, kira-kira apa yang dikasih oleh karena apa. Kemudian yang paling penting adalah kita mengenal alat ya. Di depan rekan-rekan sekalian ini banyak peralatan radio, alat ukur. Nah, selama ini di Orari mungkin yang sudah biasa tidak masalah, tetapi yang masih baru juga perlu mengenal bagaimana kita mematchingkan antena. Kan kita punya antena tapi kalau itu tidak sesuai dengan ukurannya akan merusak radio, merusak perangkat yang kamu. Nah, kegiatan kita ini Om Syarif memang tidak kita forward secara umum di grup besar ya Om, karena lebih khusus untuk teman-teman yang langsung bergerak di lapangan. Kedua, ternyata animonya banyak, sebenarnya banyak yang minta ikut ya. Boleh aja pokoknya datang, tetapi jaga jarak ya gitu. Nah, karena kondisi COVID maka kita duduknya juga menyesuaikan sendiri-sendiri. Nanti silakan untuk teman-teman melakukan kegiatan secara lebih santai dan lebih sehat. Pada kesempatan ini ada beberapa materi. Satu, nanti kita mohon Om Syarif karena beliau juga di Orda Jawa Barat, kemudian dulu pernah menjadi atas keuangan di Jepang, KBRI Tokyo, ya. Banyak mengenal tentang bagaimana tentang komunikasi radio di dunia. Terus juga tentang ini game plan. Kita itu banyak yang salah memakai alokasi frekuensi misalnya.
Nah, pada detailnya nanti teman-teman sekalian ada pemateri pertama nanti Om Juliar itu tentang mengenal alat-alat komunikasi, kemudian bagaimana kita mempergunakan dan yang penting merawatnya. Terus yang kedua nanti kita mungkin lebih dalam lagi bagaimana mempergunakan frekuensi radio, dan yang ketiga adalah praktek komunikasi. Teman-teman sekalian, biasanya kita pakai HT, pakai mic, itu ada aturannya. Apakah itu berbicara langsung, point to point, atau kita melalui RTU, atau dalam suatu round table, bagaimana melaporkan suatu kejadian misalnya dalam marah bahaya itu apa yang harus disampaikan, tata caranya bagaimana. Nah ini teman-teman POR yang penting di situ. Nanti kita simulasi. Jadi yang membawa HT silakan nanti mulai dipakai atau kita sudah menyediakan alat. Kemudian yang terakhir kita akan yang dua terakhir kan adalah praktek teman-teman sekalian bagaimana memasang antena. Ini sederhana tapi kalau nggak pernah dilakukan ya apa namanya kita nggak tahu. Kebetulan banyak sekali ini para suhu yang biasa melakukan setting antena. Kita akan praktek bagi beberapa kelompok. Disitulah nanti saling belajar, bisa bertanya kepada kakak-kakak kita, mentor lah yang sudah lebih dahulu menguasai. Terus yang terakhir adalah tentang manajemen operasi SAR. Nanti Om Prima pengalaman yang selama ini dengan Basarnas, dengan teman-teman yang lain, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kurang lebih itu rekan-rekan sekalian yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa berjalan sesuai rencana dengan efektif. Waktu juga kita atur mudah-mudahan setelah makan siang bisa selesai. Tapi kalau mau ngobrol silakan. Saya kira itu, terima kasih. Dengan ini pengurus Orari Kota Depok mengharapkan nanti masukannya. Kalau materinya kurang bagus atau pengadministrasinya kurang bagus silakan, sehingga ke depan kita bisa mengadakan kegiatan serupa yang lebih baik. Dan tentu kegiatan-kegiatan lain yang untuk segmen masyarakat lain. Kemarin sudah ada yang usul bagaimana untuk teman-teman apa namanya Pokjar, teman-teman yang di RT/RW sekarang banyak mencari mereka itu memakai RTU lokal. Nah ini kan perlu juga untuk kita sosialisasikan. Kita akan bekerja sama nanti dengan Balmon, dan yang terakhir kemarin ada dari Komandan Yon apa istilahnya Yonhub ya, Yon Perhubungan TNI AD yang ada di Jati Jajar di Manggis membuka kerjasama juga, dan kita bisa nanti apa teman-teman kalau mau berlatih mereka punya kekuatan apa keahlian apa bisa di-share ke kita. Kita berharap kerjasama ini lebih baik lagi dari teman-teman Warcap, TNI, Pagana, dan segmen masyarakat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain yang tadi sudah menjelaskan apa-apa giat kita di hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru hadir, khususnya kepada Bapak Nur Fauzi Yankee Charlie 1 Bravo X-ray Charlie sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Pak Fauzi, mohon maju ke depan Pak. Banyak yang sudah kangen sama Bapak nih. Baiklah rekan-rekan sekalian, tadi Bapak Ketua Orari kita menyampaikan bahwasanya giat kita hari ini antara lain yaitu alokasi frekuensi radio atau band plan Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018, di mana nanti narasumbernya adalah Bapak Nur Fauzi, dan ada acara berikutnya yaitu operating prosedur atau tata cara komunikasi radio dan simulasi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Zulkarnain Yankee Charlie 1 Delta X-ray Papa, dan Bapak Wahyuningrat Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo, dan praktek kelompok setup station radio antena perangkat dan lain-lain akan dipandu oleh Bapak Danang Katmirah Ruslan Yankee Delta 1 Delta Papa Kilo,
dan terakhir manajemen operasi SAP dan tindak lanjut pasca pelatihan yang mana akan dipandu oleh Bapak Prima Widianto Yengki Cariwan Pak Pawiski. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya, itu masih di sambutan. Untuk itu kepada Bapak Syarif Hidayat kami mohon untuk maju ke depan. Mantap, sukses. Bravo, Ari. Ketua Lokal Depok Pak Zulkarnain, yang kami hormati Pak Fauzi, mantan ketua. Pak Zul ini penggantinya aja barangkali Pak. Inilah ketuanya. Yang kami hormati rekan-rekan dari PMI, dari Tagana, dari KOR, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, pengurus dan DPP dan juga anggota Orari Lokal Depok dan semua rekan-rekan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Orari ke-52, sukses selalu. Oke, Kami terlibat, kami terikat. Sukses. Mana kornya, mana kor. Wah, saya jos. ingin mengenalkan diri saya dulu barangkali karena mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini baru pertama kali ini ketemu dengan saya. Saya Syarif Hidayat, Pak. Konsen saya, nama panggilan saya Yengki Bravo One of Foxtrot Whiskey Oscar. Saat ini kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Dewan Pondok dan Penasihat Orari daerah Jawa Barat. Tentunya sehari-hari saya berada di bagian keuangan saya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan untuk urusan amatir radio ini, alhamdulillah saya sudah menjadi anggota amatir radio dari tahun 83. Kami bangga melayani Indonesia selama 52 tahun. Kami terlibat, kami terikat. Bravo, Rari. Dosen saya pertama sama sekali tidak pernah berubah. Sampingnya Pak, Foxtrot Whiskey Oscar, hanya prefitnya aja yang berubah 3 kali. Dari Delta menjadi Charlie dan terakhir sekarang sudah jadi Yengki Bravo. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya atas nama DPP kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Lokal Depok dan pegiat amatir radio di Depok yang menurut saya ini sangat luar biasa. Saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini kegiatan di Depok sangat menggeliat dan itu sangat diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jadi tentunya aplaus dulu untuk teman-teman Depok yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, begitu kita bicara tentang communication and rescue, kedaruratan komunikasi dan kedaruratan kalau dalam bahasa Indonesia tadi, maka ini tentunya adalah bagian yang sangat penting peran daripada Orari. Berdasarkan ketentuan yang ada, Orari ini ditempatkan sebagai cadangan nasional komunikasi. Ini penting sekali yang kita sama-sama harus mengerti bahwa Orari adalah cadangan nasional komunikasi, di mana pada saat komunikasi yang lainnya down, Orari masih bisa hidup, masih bisa jalan komunikasi. Ini adalah sangat-sangat penting dan ini sudah dibuktikan di berbagai kegiatan. Di Australia, di Amerika, pada saat terjadi kebakaran hebat, itu semua infrastruktur komunikasi berhenti, apalagi handphone itu, maka yang bisa melakukan komunikasi, menginformasikan sesuatu itu adalah amatir radio. Demikian juga waktu saya di Jepang, tahun 2010 sampai dengan 2014 saya di Jepang. 11 Maret 2011 terjadi gempa besar di Jepang. Gempa besar di laut yang menyebabkan timbulnya tsunami yang menyebabkan terjadinya kerusakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada saat itu selama lebih kurang 2 jam, lebih hampir 3 jam lah, itu komunikasi paralyzed. Dan pada kondisi seperti itu, apabila ada hal-hal yang sangat darurat, maka kembali lagi amatir radio lah yang menginformasikan yang terjadinya bencana, terjadinya perlunya tenaga medis dan segala. Dan seperti itu amatir radio Jepang yang melakukan komunikasi. Jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya amatir radio. Demikian juga di Indonesia. Indonesia ini terkenal dengan bencananya, makanya ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sekarang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Setiap saat kita tuh terjadi bencana, Bapak atau Ibu sekalian barangkali juga kalau kita perhatikan ya, hampir setiap saat terjadi bencana di Indonesia ini. Sehingga kita sampai ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersendiri, dan tentunya ini adalah merupakan kondisi yang memang harus kita antisipasi secara terus-menerus. Harus kita antisipasi secara terus-menerus, Bapak dan Ibu sekalian. Tiba-tiba terjadi longsor, tiba-tiba terjadi tsunami, tiba-tiba terjadi gunung meletus, maka di sanalah
peran daripada komunikasi radio yang biasanya bisa dilaksanakan oleh amatir radio bisa menunjukkan perannya di dalam sebagai cadangan komunikasi nasional. Nah, dengan kegiatan ini maka tentunya ini adalah hal yang sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian. Kita melihat ada dua dimensi. Pertama dimensi peraturan, yang kedua adalah dimensi teknis. Dimensi peraturan nanti Bapak dan Ibu sekalian mungkin akan dipandu juga oleh teman-teman dari Depok bagaimana ketentuan yang ada tentang amatir radio, ketentuan yang ada tentang melakukan komunikasi, perizinan dan segala macam. Karena bagaimanapun handy transceiver ataupun radio itu siapa saja boleh punya, tetapi pada saat memancar hanya yang punya izin, kan kira-kira itu. Nah, ini juga nanti harus kita sama-sama sadari dan pahami karena ancamannya ini pidana, Pak. Bukan nggak main-main ini, ancaman daripada kita memancar dengan tanpa izin itu adalah pidana. Itu adalah satu dimensi yang tentunya kita harus sama-sama sadari dan sama-sama kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi teknis. Dimensi teknis di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan komunikasi secara efisien dan efektif. Dan juga di band mana misalkan seperti itu. Karena amatir radio itu bandnya sangat panjang, sangat banyak gitu. Mungkin kita, sebagian dari kita kalau melihat antena yang berdiri itu ya, itu kan antena mobile itu kan hanya untuk antena di 2 meter band, Pak. 2 meter band itu jangkauan secara langsung itu paling jauh 100 kilo, 200 kilo, itu pun dengan antena tinggi dan power yang besar gitu. Dengan HT paling kita bisa komunikasi hanya jarak sekitar 1 kilometer saja dengan power 1 watt atau 5 watt ya. Lebih dari itu udah nggak kedengaran yang kira-kira. Sehingga di dalam melakukan komunikasi dan rescue maka kita harus bisa mengoptimalkan seluruh band amatir radio yang bisa kita pergunakan di mana kita diberikan lisensi. Pada saat terjadinya suatu kebencanaan di suatu daerah di dalam kota, misalkan mungkin HT sudah cukup ya karena bisa terjangkau karena dekat ya Pak ya. Tetapi begitu terjadi bencananya longsor di misalkan Cianjur Selatan dekat laut, itu betul-betul hanya bisa berkomunikasi, HT itu hanya sekitar situ saja gitu. Sehingga kita perlu juga paham bagaimana kita mengeset radio yang bisa jangkauannya jarak jauh. Apa itu? Misalkan di 80 meter, 40 meter, 30 meter, 20 meter. Nah itu juga masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Sambil contoh misalkan begini, kita bicara masalah 80 meter ya. Jam segini Anda mencoba memancar 80 meter nggak nyampe kemana-mana. Percuma Anda teriak-teriak gitu. Lama gitu, sekiu, tapi nggak ada yang dengar. Mungkin yang dengar cuma deket-deket aja. Tetapi jam 2 malam, jam 3 malam, itulah saat yang terbaik dia bisa berkomunikasi dengan luar negeri, yang kira-kira gitu. Jadi setelah misalkan bangun tengah malam, tahajud apa, dan kita lanjutkan dengan kegiatan seperti itulah saat yang paling baik kan kira-kira gitu. Ada lagi 20 meter mungkin lebih luas lagi, dia hampir 24 jam terbuka kan kira-kira. Jadi ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, itu tadi masalah kapan waktunya. Kemudian settingnya sekarang. Radio-radio zaman sekarang itu kebanyakan mempergunakan transistor ataupun juga IC ya. Powernya itu modul. Modul-modul ini biasanya tidak tahan terhadap abuse penyalahgunaan ya. Radio HT, radio mobile kita pergunakan sementara antenanya nggak bener, Anda pencet setengah jam aja saya kira powernya sudah habis. Dan itu tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi betapa pentingnya setting antena ini gitu. Jadi nanti di sini tentunya akan diajarkan bagaimana memastikan bahwa antena yang dibuat itu adalah match pada frekuensi yang dipergunakan sehingga bisa long lasting penggunaannya. Ini penting sekali gitu. Karena banyak sekali teman-teman juga mungkin ya kadang-kadang kita beli radio mahal-mahal kan radio UCEF misalnya. UCEF itu harganya dari mulai harga 2 juta sampai dengan harga 150 juta ada gitu kan. Kalau begitu kita beli yang lumayan harga 10 juta 20 juta kita pergunakan, Anda salah mempergunakannya, 1 hari aja mungkin sudah jebol. Begitu jebol dan di finalnya mahalnya minta ampun, bisa jadi separuh daripada harga radionya sendiri kan kira-kira gitu. Jadi inilah salah satu pentingnya kegiatan ini. Jadi kami dari DPP tentunya sangat mendukung kegiatan ini. Nanti kiranya narasumber di sini sangat kompeten di sini. Pak Julian sangat kompeten, sangat memahami sekali beliau tentang teknik radio dan juga Kang Baim ya dan teman-teman yang lain banyak di sini sangat memahami. Nanti bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga prakteknya ya Pak ya. Bagaimana setting antena, membuat antena,
kemudian juga melakukan komunikasi yang baik. Dan tentunya pada kesempatan ini juga saya mengharapkan agar kiranya nanti bapak-bapak atau ibu yang ada di sini yang ikut pelatihan ini juga bisa menjadi menularkan atau menyampaikan ilmu yang didapatkan di sini kepada lingkungannya masing-masing gitu. Jadi anggaplah ini seperti kegiatan train of trainers gitu. Begitu nanti sudah mendapatkan ilmunya di sini, maka mungkin sudah bisa melakukan pertemuan kecil sendiri, misalkan Bapak Pramuka, misalkan nanti Eugene ya, pimpinan Pramuka nanti ketemu adik-adik Pramuka yang lain, diajarkan hal yang sama yang kira-kira, sehingga ilmu ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya juga pada ujungnya nanti baik Pramuka, Tagana, kemudian juga amatir radio bisa memberikan kontribusi yang baik bagi NKRI ini, terutama di dalam keadaan-keadaan gawat darurat bencana, terutama dari sisi komunikasi antar instansi ataupun komunikasi antar anggota seperti itu. Barangkali mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangannya dan kesempatan yang diberikan kepada kami, dan tentunya semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi kita semua, dan juga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meridhoi pertemuan kita, dan juga tetap diperhatikan protokol bahwa saat ini kita dalam kondisi darurat COVID-19, tetap dijaga jarak yang baik, pergunakan masker kalau memang dalam kondisi dekat gitu, sehingga kita pastikan bahwa kita semuanya datang sehat dan pulang pun sehat. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif Hidayat. Perlu diketahui bahwa beliau adalah DPP Orari dari daerah Jawa Barat yang saat ini berlokasi di daerah Depok. Jadi alhamdulillah kita orang Depok bangga memiliki Bapak Syarif Hidayat. Sekali lagi terima kasih. Yang seperti disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat tadi benar, bahwasanya dengan radio inilah satu-satunya alat komunikasi yang kita bisa pergunakan di saat-saat cuaca atau daerah atau negara kita sedang dalam keadaan yang benar-benar tidak bisa menggunakan alat komunikasi seperti telepon, handphone, di mana semua channel itu pastinya akan buruk sekali. Hanya radio satu-satunya alat komunikasi yang dapat kita pergunakan. Dan nanti rekan-rekan sekalian akan mengetahui cara atau pengenalan alat-alat radio, perawatan yang juga nanti akan dipandu oleh Bapak Juliar, yaitu Yankee Charlie 1 Indian Charlie Charlie. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama memasuki acara selanjutnya, yaitu alokasi frekuensi radio band plan permanen Kominfo nomor 17 tahun 2018, di mana narasumbernya ini adalah tidak kalah hebatnya, beliau adalah DPP Orari Lokal Depok. Mari kita sambut Bapak Nur Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Syarif, Ketua DPP Orda Jabar, Bapak Pimpinan Pramuka, Pimpinan Tagana dan para anggotanya, serta seluruh anggota amatir radio Orari yang hadir, dan yang belum saya sebut satu-satu, tapi yang benarnya sangat senang sekali Bapak Ibu. Ibunya cuma satu ya? Iya. Untung ada ibunya, jadi kalau salah tapi Bapak Ibu, ibunya nggak ada, salah. Dan rencana kita memang rencana hari Minggu ya Pak, kemarin ternyata hari Minggu ada acara di Tagana kalau nggak salah ya, sehingga dimajukan. Tapi alhamdulillah cukup ramai juga hari ini. Yang jelas kita semua pasti sehat. Ya alhamdulillah. Ya,
tapi tetap jaga protokol kesehatan karena memang ternyata makin meningkat yang kena ya. Jadi kelihatan kita disuruh santai tapi tetap waspada. Oke Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk berbicara mengenai band plan yang untuk orari. Jadi di SK di Kepmen Kominfo nomor 17 2018 itu sebetulnya ada juga untuk rapi. Tapi ini saya ngomongnya mengenai orari. Jadi kalau kita sebelum ke sana nih ya, saya perlu cerita dulu. Ya, kita tahu frekuensi, sering dengar frekuensi. Untuk apa sih frekuensi itu? Gitu. Jadi kalau kita kenal beberapa penggunaan frekuensi, seperti kita tahu FM radio ya, ada FM, AM gitu ya. Nah sebetulnya frekuensi radio itu dipergunakan untuk membawa informasi. Jadi kalau kita ini ngomong nih kan, kalau saya ngomong nih kan kedengeran sama telinga. Ini kan berarti suara saya masuk ke dalam area gelombang bunyi, gelombang suara yang bisa didengar oleh telinga. Padahal di sekitar kita ini, di sekitar kita di bawah kolong, di dekat-dekat telinga ini banyak radio frekuensi nggak kedengeran sama telinga kita, di luar batas suara kita. Tetapi ada suatu kelemahan suara saya ini kalau nggak pakai. Tapi kalau saya pakai penguat suara, paling banter sampai seberang. Kalau saya pakai 1 kilowatt lagi live musik gitu, paling nggak sampai ujung Depok sana, kedengarannya sampai Jakarta nggak kedengaran. Jadi ada batas kemampuan dari frekuensi suara. Ya, walaupun diperkuat pakai mic toa juga di masjid-masjid itu kan paling banter cuma sekeliling aja ya. Nah karena itulah perlu frekuensi radio. Nah frekuensi radio itu seperti apa ya, mobil gitu ya. Mobil fungsinya kan membawa barang ya, atau kita sebut carrier kalau di sini. Jadi gelombang pembawa gitu, yang membawa suara audio kita gitu. Jadi suara audio kita kan nggak mampu untuk ditransmitkan dengan jarak yang jauh, maka perlu dia suatu frekuensi pembawa atau carrier. Ya, frekuensi pembawa atau carrier yang membawa suara kita. Seperti tadi mobil nih, kalau kita mau ke sana jauh banget ya, kita naik mobil. Mobil itu kan hanya nganter aja. Sampai sana, kitanya nyampe, mobilnya bisa. Kalau di istilah kita itu antara gelombang suara dengan gelombang pembawa tadi itu dicampur dalam suatu modulator, namanya modulator, campur, dipancarkan pada frekuensi yang akan saya sebut tadi. Sampai di sana, kayak kita sekarang gini, kita nggak bisa dengar siaran kan? Tapi kalau kita ya pakai receiver, pakai HP kita kan, HP kita punya penerima juga kan? Ya kita setel pada frekuensi Depok ini cemerlang misalkan, atau mana broadcast yang di Depok ini, barulah kita bisa dengar. Tanpa alat penerima radio yang menerima frekuensi tadi, kita tidak bisa langsung mendengar suara frekuensi gelombang suara yang ada yang sudah dimodulasikan tadi. Jadi si radio tadi fungsinya memisahkan, kayak tadi si mobil nganter sudah nyampe, mobilnya pergi. Nah dimulaikan juga frekuensi tadi dicampur, diantarkan di satu tempat yang jauh, namanya modulator. Di sini dipisahkan lagi, namanya demodulator. Maka adanya modem itu ya, modulator dan demodulator. Jadi frekuensi tadi fungsinya membawa. Ya. Nah kalau kita bicara frekuensi, sangat luas sekali. Sangat luas sekali itu. Kalau kita uraikan, susah juga ini nggak pakai apa LCD, jadi nggak bisa diuraikan. Cuma saya cerita aja. Dari mulai apa ya, tremendous frekuensi dari yang sangat rendah, kemudian extremely super, ultra, very low gitu ya.
Banyak sampai kita yang biasa kita dengar hanya apa? PHF yang kita sering dengar ya, UHF, VH. Itu yang biasa kita dengar. Tapi sebenarnya lebar frekuensinya itu dari 3 kHz itu kalau pengen tahu sampai dengan 300 giga. Wah, udah dengar giga lagi nih. Jadi lebar sekali. Jadi kalau saya urut ya, itu kan frekuensi dasarnya hitungannya pakai hertz. Udah itu naik ke kilohertz. 1 kilohertz itu 1000 hertz. Naik lagi ke megahertz. 1 mega itu sama dengan 1 juta hertz. Atau 1 mega itu sama dengan 1000 kilohertz. Nah 3 itu kita ingat ya, hertz, kilohertz, megahertz. Hertz itu paling dasar sekali, kayak gram, kilogram, terus yang 1000 kilogram apa kuintal ya? Iya 1000. Jadi tingkatnya dari hertz ke kilohertz 1000, dari kilohertz ke megahertz 1000. Jadi 1 kilohertz itu 1000 hertz, 1 megahertz 1 juta hertz gitu. Nah kita mengenal itu. Saya pun kalau mengingat band frekuensi yang saya sebutin dari Termendus sampai Tetras sampai itu juga nggak hafalnya yang tengah-tengah aja, yang biasa main di MF, medium frekuensi, high frekuensi. High frekuensi itu dari 3 mega sampai 30 megahertz. HF ya. Kalau very high frekuensi dari 30 megahertz sampai dengan 300 megahertz. Saya ulang. 3 mega sampai 30 itu high frekuensi. 30 mega sampai 300 itu VHF, very high frekuensi. Di atasnya lagi itu ultra high frekuensi dari 300 megahertz sampai 3000 mega atau 3 giga. Nah itu frekuensi yang kita biasa pakai. Nah mungkin bapak ibu bawa HT-nya kali ya, HT. Pengen tahu HT yang dipakai itu mainnya di mana itu? Ada yang bawa nggak? Nah itu Om Adin, itu mainnya di mana Om? 2 meter dan UHF. Dengar nggak jawabannya deh? 2 meter dan UHF. Bingung juga. 2 meter itu apa? Teranjang emang ya, ukuran 2 meter. Jadi ternyata frekuensi itu bisa disebut dalam meter. Iya, frekuensi itu bisa disebut dalam meter. Gimana caranya? Sebetulnya ini ada sedikit hitungan, tapi hitungan itu sebetulnya tidak sulit, cuma tiga bagian aja. Jadi kita misalkan di sini ini ada tulisan itu apa tuh simbolnya? Simbol lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Jadi gelombang itu punya panjang. Panjang gelombang di mana panjang gelombang adalah C per E. C itu apa ya? C itu adalah sebetulnya kecepatan gelombang elektromagnetik di udara. Dalam data kalau kita browsing itu ini besarnya adalah 300 kali 10 pangkat 6 meter per second atau meter per detik. Jadi kecepatan itu kayak kita naik mobil 100 km per jam ya, nyampe kecepatan. Kalau itu gelombang elektromagnetik yang kita pakai itu 300 kali 10 pangkat 6 atau 300 juta meter sekali 1 detik, nyampe nya jauh banget, cepet banget ya. Maka kita ngomong itu baru ngomong gini udah nyampe nya udah sampai Bandung gitu itu karena kecepatannya gelombang elektromagnetik ya di udara. Kemudian kalau tadi Om Adin bilangnya 2 meter, berarti
Saya rubah nih rumusnya. Frekuensi adalah C per lambda. Kalau dia Adin tadi bilang 3 meter, 2 meter. 2 meter bilangnya. 2 ya. Maka sudah pasti ini frekuensinya ada di 150 mega. Nih, 150 10 pangkat 6 kan udah mega ya, tadi kita sebut dari mega, kilo gitu ya. Berarti 150 mega. Jadi Om Adin itu mainnya di 2 meter. Itu di 150 mega. Nah 150 mega dan sekitar 144, 145, 146, 147 dan 150. Jadi kadang-kadang kita nyebutnya males dengan frekuensi gitu. 150 mega. Cuma juga 2 meter. 2 meter band. Nah, 2 meter. Gitu ya. Nah itu kalau FM itu yang biasa kita mainkan 88 108 ya. Yang FM radio 88 sampai 108 yang kita ketahui ya. Nah, di dalamnya ini ada 100 MHz. Pertanyaannya, kalau frekuensi 150 mega, berapakah panjang gelombangnya? Ayo. Kalau FM itu berada di 88 108. 88 mega sampai 108. Ini di tengahnya ada 100 MHz gitu. Nah, kalau saya tanya frekuensi kerjanya 100 MHz, panjang gelombangnya berapa meter? Gampang sebetulnya, yaitu dengan cara rumus ini. Ini kan 310 pangkat 6. 100 mega itu sama dengan 100 kali 10 pangkat 6 juga. Dicoret, ini sama dengan 3 meter. 3 meter. Jadi gampang kalau kita susah ada pangkatannya. Pokoknya kalau frekuensi mega, berarti langsung 300 bagi gitu. 300 kali 1. 2 meter berarti 300 bagi 2 pas 40 dalam mega. Oke ya, mudah. Jadi kita mau pakai frekuensi, mau pakai mega, monggo. Ya. Nah, kembali kita lihat. Nanti kan kita mau buat antena. Jadi ternyata antena ini ngikut panjang gelombang sebetulnya. Jadi buat antena itu nggak boleh sembarangan. Jadi nanti ngikutin kita mainnya di mana gitu. Rumusnya yang dipakai ini nih. Rumusnya mau dipakai itu. Jadi kita untuk amatir radio, yang suka radio itu apa dia rumus gitu. Jadi gitu. Dan kali ini saya tebak nih berapa? Ini 20 cm 50 cm ya ininya ya. Biasanya antena ini dipakainya setengah lambda gitu, setengah lambda. Berarti setengah lambda itu kalau lambdanya berarti 40 cm saya kalikan 2 jadi 80 cm. 80 cm itu sama dengan 0,8 meter ya. Kalau lambdanya sama dengan 0,8 meter, berarti frekuensinya adalah 300 bagi 0,8. Ini dapat berapa megahertz? Sekitar 300 lebih. Ini kayaknya ultra high frekuensi. Wah betul. Wah betul tuh jawabnya. Wah dapat dari rumus itu sebetulnya. Iya, saya belum tanya ke Pak Ria. Pak Yul itu ada. Ternyata masuk ini sekitar 100 apa? Lebih gitu. Setelah itu. Oke, jadi pakai rumus itu. Kita lanjut ke kayaknya udah 30 menit gitu untuk dasar itu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita harus mengenal perangkat kita. Kita main di mana aja. Kalau kita ingin tahu frekuensi dari pemancar kita, hati kita sebetulnya ada alat untuk mengukur yang namanya frekuensi counter. Frekuensi counter, Pak Yulia punya frekuensi counter nggak? Punya frekuensi counter nggak? Nanti coba sama Pak Yulia. Jadi hati kita tuh dipencet, seret gitu, langsung keluar frekuensinya berapa.
Jadi yang pertama kita harus tahu berapakah frekuensi kerja dari transceiver kita. Boleh dicoba sih. Kalau yang punya Om Adi coba Om. Pencet aja dekat sini. Udah. Bisa pencet. Pencet Om, boleh di situ juga. Di 200 kayaknya kurang dekat deh. Kurang nangkep. Di 162, betul nih? 162. Ya. Ya Madinnya mainnya di ganti frekuensi ketahuan. Modar. Oke, lihat berapa itu? 430. Sekian, ini dalam frekuensi 430 mega ya. Berarti itu limiter. Enak ternyata. Canggih banget nih. Oh berapa Om harganya Om? Enak amat. Jadi kita bisa mengetahui frekuensi kerja kita berapa dengan frekuensi counter. Gitu. Sehingga kita tahu bermain di mana. Terus yang kedua juga sebenarnya kita nanti akan belajar bagaimana mengukur power. Ya. Di situ ada namanya SWR. Nanti Om Yudhar akan memberikan cara bagaimana mengukur power. Jadi kita tahu transmit kita ini berapa watt. Nanti dia dalam transmit berapa watt ini kita tahu dengan antena apa yang mau dibuat sama Om Yudhar. Sehingga kita paham jarak panjangnya berapa gitu. Tetapi yang paling penting adalah jangan kita main pencet-pencet sembarangan kalau kita tidak tahu frekuensi yang diperbolehkan. Jadi tadi kalau saya tadi mau sampaikan band plan tadi sangat banyak dari berapa 153 kHz sampai 250 GHz itu frekuensi yang diperbolehkan untuk orari. Menurut campaign forming poll tahun 2018 nomor 17. Boleh saya share nanti, boleh saya pakai WA gitu. Di situ ada kalau saya jelaskan band-band yang segitu luas mungkin satu harian. Jadi saya cuma mengatakan oh band-band gitu itu sebenarnya enggak. Jadi kalau bapak masuk orari, aduh senang banget Pak, mainannya luas. Ya, boleh saya bandingkan dengan Rapi. Rapi banyak yang ke sini karena mainannya lebih luas di orari. Di Rapi itu hanya high frekuensi 2 meter. Ya 27 mega sama di 130-an gitu ya. Cuma ada 2 band HF dan kalau orari Pak dari bawah ke atas gitu. Jadi kalau misalnya bapak masuk orari, ini contohnya banyak Rapi semua ini masuk orari gitu. Jadi saking hobi radionya sangat sehingga tempat mainnya masih sedikit, masuk orari jadi luas. Nah, band-bandnya sangat besar. Kemudian lagi selain kita harus tahu frekuensi itu dibagi-bagi dari yang bawah sampai atas itu nggak boleh sembarangan pakai. Dibagi-bagi keperluannya. Jadi keperluannya buat satelit di 145 sekian ya. Itu dalam data ada. Penggunaan untuk berbicara voice gitu ada frekuensinya. Untuk repeater ada frekuensinya. Semua dibagi-bagi. Nah sehingga kita nanti kalau belajar membaca ya, mungkin nanti setelah pulang dari sini baca gitu. Kalau lagi ingin aja bacanya, kalau lagi nggak perlu ya lewat aja. Nanti kalau perlu, oh iya saya mau main radio nih di frekuensinya mana, boleh nggak di frekuensi saya tadi di kantor. Oh ini boleh nih, tapi ini frekuensi orang nih. Saya orang Rapi, nggak bisa orang Rapi main di orari. Demikian pula orang nih. Wah ini kayak Rapi saya mainnya di 27 mega nih frekuensinya. Saya bisa main sih, nggak bisa juga karena harus ada izinnya gitu. Jadi frekuensi itu sudah dijatah ini gitu. Jadi nggak bisa kita punya pemancar langsung kita pakai.
Nggak bisa. Seperti kita punya mobil pun ada STNK. Berarti radio kita harus punya apa? Kalau dulu kalau dulu IPRA Pak, izin perangkat radio namanya. Kalau sekarang menurut SK ini IAR itu izin amatir radio. Jadi izin amatir radio itu seperti SIM kita. Tapi mobilnya itu kan harus ada BPK, SNK. Nah, perangkat kita nanti kalau Bapak pegang pun harus punya izin, nggak boleh sembarangan bawa. Iya. Kalau dulu namanya IPRA, izin perangkat radio. Sekarang nggak usah ada berubah kalau salah. Ya. Izin. Jadi kalau kita mancar harus punya izin perangkat radio. Jadi kalaupun kita bawa HT itu koordinatnya Bapak pegang HT, ada izinnya lah. Izin perangkatnya nggak. Bapak sebagai petugas nggak. Ada izin nggak? Nah kecuali kalau pegang HT ada orarinya atau ada arafinya gitu ya, mending kan masih punya izin. Cuma pas ini polisi, di tangan polisi gitu ya, punya izin, SIM ada, tapi motornya nggak ada. Ini SNK sama juga kena. Jadi kita harus punya perangkat yang punya izin, seperti motor, mobil ada izin, dan pengemudinya kita, operatornya juga harus ada izin. Mau masuk di organisasi apa, orari atau rapi. Terus jangan lupa band frekuensi tadi yang diperbolehkan pada band mana nih, orari di mana, rapi di mana, supaya bisa masuk dua-duanya. Masuk jadi orari, masuk jadi rapi. Jadi kalau ke rapi pakai baju hijau, pas masuk orari baju kayak baju merah. Gitu. Bener ya? Iya, gitu. Ya, itu mengenai band. Jadi mudah-mudahan dengan tadi rumus sedikit bisa mendasari ya Om, untuk nanti mengenali frekuensi HF atau full HF, nanti mainnya di mana, bagaimana ngetesnya. Saya pikir cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Fauzi yang telah tadi memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, Bapak-Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi benar adanya. Di mana dalam hobi kita berkomunikasi, selain untuk hobi itu juga menjadikan suatu alat komunikasi yang sangat penting dan bisa dikatakan resmi, karena pemerintah pun sekarang sudah mempercayakan gitu kepada rekan-rekan radio seperti di Orari atau di Rapi. Memang benar dari dunia komunikasi itu ada dua organisasi, di mana satu Rapi, Radio Antar Penduduk Indonesia, juga Orari. Terus terang, saya sendiri juga berawal dari Rapi. Hingga saat ini saya masih berkonsen juli 10 hotel yang Kimaik, dan saya merasa saya perlu tantangan baru. Saya tidak butuh banyak berdua, tapi saya ilmunya lebih kayaknya saya dapat dari orang ini. Gimana saya akhirnya mendapatkan Yankee Delta 1 Delta Foxtrot Charlie. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti rekan-rekan di sini bisa bekerja sama dengan kami di sini menimba ilmu. Alhamdulillah Depok memiliki banyak sekali rekan-rekan yang sangat mahir, baik dunia peradioannya, radionya itu sendiri, dan pejabat-pejabatnya pun semua ada di Depok. Gitu. Baiklah, tidak membuang waktu lagi, karena ini juga berkaitan dari Bapak Fauzi kepada Bapak Juliar, di mana beliau akan memberikan penjelasan, pengenalan dan perawatan tentang radio komunikasi kepada Yengki Cariwan, Idian Carisari. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf sebelum kami mulai, kami mengadakan safety dulu untuk meyakinkan bahwa mikrofon ini aman dan sehat untuk saya dan semuanya.